Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam ya, isi buku teknologi dan literasi informasi dalam manajemen pendidikan. Oke, Fokus kita nanti lebih ke gimana sih teknologi sama skill informasi ini benar-benar ngubah dunia pendidikan. Tapi dari kacamata Anda nih, sebagai guru atau tenaga kependidikan. penting itu. Jadi bukan cuma ngomongin administrasi aja, tapi lebih ke dampaknya, ke ngajar, ke cara belajar siswa, sampai ke pengembangan diri Anda juga. Oke, mari kita mulai kupas bareng-bareng. Ya, siap. Jadi gini, era digital ini kan memang bawa perubahan ya, besar banget. Pendidik sekarang, mau nggak mau, dituntut cerdas lah pakai teknologi dan informasi. Bukan lagi cuma biar administrasi cepat gitu, bukan. Iya. Tapi yang lebih dasar itu gimana ini bisa dipakai buat naikin mutu pengajaran. Kualitas ya? Betul. Bikin siswa belajarnya lebih oke dan juga bantu Anda sebagai pendidik buat, yaitu tadi, tetap relevan di tengah banjir informasi ini. Jadi ya tantangan sekaligus peluang lah ini. Oke deh. Nah, mari kita lihat aspek pertama nih. Teknologi buat ngajar dan belajar. Buku ini bilang peran teknologi itu jauh lebih luas dari sekedar ngurus data sekolah ya kan? Betul, betul. Jauh lebih luas. Kita ngomongin misalnya pakai multimedia, simulasi, atau bahkan game edukasi gitu. Biar kelas jadi lebih hidup, lebih interaktif. Nah itu dia, itu pas banget sama gaya belajar anak sekarang yang emang visual, interaktif. Teknologi ini kan buka pintu buat bikin pengalaman belajar yang jauh lebih ngena gitu, lebih partisipatif, nggak cuma dengerin aja. Lalu ada potensi personalisasi belajar. Ya, saya jadi mikir pakai Learning Management System atau LMS? LMS ya? Iya, itu loh platform online buat ngelola materi belajar itu. Kayaknya guru bisa lebih gampang gitu ya atur materi atau kecepatan belajar buat tiap anak. Tapi ini realistis nggak sih buat guru di lapangan? Kan butuh waktu nyiapinnya. Nah, itu pertanyaan bagus banget. Memang kuncinya itu bukan cuma punya alatnya, tapi gimana kita ngerancang konten digitalnya, biar efektif. Oh, jadi ada desainnya juga ya? Iya dong, perlu paham prinsip desain pembelajaran, biar teknologinya benar-benar jadi alat bantu yang kuat, bukan cuma hiasan keren doang. Ya memang, butuh waktu, butuh skill. Tapi efeknya ke pemahaman siswa bisa, signifikan. Menarik, menarik. Jadi bukan asal pakai alat ya, tapi kan pakai semua ini perlu bahan bakar informasi yang pas. Nah, gimana kita yakin infonya berkualitas? Ini nyambung ke skill kedua nih, literasi informasi. Betul. Nah, yang menarik di sini tuh, literasi informasi itu lebih dalam dari itu. Ini soal kita sadar kapan sih kita butuh info, terus mampu nemuin, terus ngevaluasi bener nggak nih infonya. Nah, evaluasi ini penting banget ya. Penting sekali, apalagi di zaman banyak hoax gini kan, lalu bisa menggunakan info itu dan nyampein lagi ke orang lain. Secara efektif, secara etis juga, ini inti dari berpikir kritis sebetulnya. Keterampilan abad 21 itu. Oke, biar lebih kebayang nih buat Anda, gimana sih cara praktisnya evaluasi sumber? Buku ini kasih contoh misalnya cek siapa penulisnya, lembaganya, itu otoritasnya. Benar. Terus periksa datanya akurat nggak? Ada nggak sih keberpihakannya, objektivitas, kapan dibuatnya, aktualitas, dan tentu aja nyambung nggak sama kebutuhan kita, relevansi. Ya, sebagai pendidik Anda pasti ketemu macam-macam sumber kan, dari jurnal ilmiah yang formal, database perpus, sampai sumber belajar terbuka atau OIR. OIR ya, yang gratisan itu? Iya, materi pendidikan gratis online. Nah, kemampuan evaluasi tadi itu berlaku buat semuanya. Mau formal, mau terbuka, tetap harus kritis. Oke, jelas. Lanjut ya. Gimana nih teknologi dan literasi info ini ngaruh ke pengembangan profesional guru, termasuk kolaborasi antar guru? Buku ini nyinggung soal pakai teknologi buat pelatihan, kayak webinar atau kursus online gitu. Nah, ini pas banget sama tuntutan zaman sekarang. Guru harus belajar terus, belajar sepanjang hayat. Teknologi jelas bikin akses buat ngembangin diri jadi lebih gampang, lebih fleksibel, biar nggak ketinggalan. Saya jadi tertarik sama konsep Personal Learning Network atau PLN yang disebut di buku. Jadi ini kayak kita bangun jaringan belajar sendiri gitu ya? Betul, betul. Misalnya lewat medsos atau komunitas online, bisa nyambung, sharing ide, belajar dari guru lain di mana aja. Wah, ini kayaknya bisa banget ngubah cara guru belajar ya, nggak merasa sendirian lagi. Tepat sekali. PLN itu bisa dibilang nembus batas geografis. Anda bisa tukar info soal praktek ngajar yang bagus sama rekan dari sekolah lain, kota lain, bahkan negara lain mungkin. Cepet banget penyebarannya. Keren ya? Iya.
Tentu saja, kalau pakai platform kolaborasi online kayak Google Workspace atau Microsoft Teams buat kerja bareng, misalnya bikin RPB bareng gitu. Oh iya, itu juga penting. Nah, penting juga jaga etika digitalnya, netiquette, sama keamanan datanya. Itu nggak boleh lupa. Oke. Jadi, kalau dirangkum nih, apa makna utamanya buat Anda yang dengerin? Iya, kalau kita tarik benang merahnya ya, teknologi sama literasi informasi ini bukan lagi cuma tambahan atau pelengkap. Bukan. Keduanya ini udah jadi kompetensi dasar. Fundamental ya? Iya, fundamental dan saling menguatkan satu sama lain. Kalau Anda kuasai ini sebagai pendidik, wah ini bakal bantu banget biar ngajarnya lebih efektif, lebih bisa adaptasi, dan ujung-ujungnya ya dukung siswa Anda biar lebih sukses belajarnya di era digital ini. Sip. Ini kunci penting ya. Entah Anda guru, kepala sekolah, staf, atau siapapun lah yang peduli sama pendidikan. Nah, sebagai penutup, ada satu pemikiran nih dari buku yang menurut saya menarik buat Anda renungkan. Oke. Selain kita mahir pakai olah teknologi yang ada, gimana ya caranya kita sebagai pendidik bisa secara aktif numbuhin daya cipta baca pada siswa? Jadi mendorong mereka nggak cuma jadi konsumen pasif informasi digital, tapi juga mampu menganalisis, ngerangkai ulang, bahkan bikin sesuatu yang baru dari info itu. Tantangan menarik itu. Iya, tantangan kreatif buat kita semua. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini.